Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Qatilu, perangilah. Alladzina, orang-orang yalunakum yang di sekitar kalian, minal kuffari, dari orang kafir. Wal yajidu, dan hendaklah orang-orang kafir itu merasakan fikum, dari kalian, supaya mereka merasakan dari kalian ghilzatan, ketegasan kita kepada mereka. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, itu menyertai orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, salah satu ajaran agama Islam. Apa salah satu ajaran agama Islam? Merangi wong kafir. Neng ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, ketika mempraktekkan ayat ini itu dengan cara, dengan proses. Tidak terus langsung ayo, enggak, pakai cara, pakai proses. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman, perangilah orang kafir yang tinggal di sekitar kalian, supaya mereka merasakan ketegasan dari kalian. Nah, dan ini dipraktekkan oleh Nabi, Pak. Pertama, Bapak Ibu saya hormati, Rasulullah dakwah di Mekah, ingin membangun sebuah masyarakat duwinggon gitu, Pak ya. Nah, di Mekah tidak berhasil, akhirnya pindah ke Madinah. Akhirnya Madinah dijadikan Nabi nggon, tempat di mana Rasulullah menyiapkan SDM, sumber daya manusia, yaitu para sahabat, diulang langsung oleh Nabi, diajari langsung oleh Nabi untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk berani berkorban, lebih mementingkan agama daripada harta benda mereka dan keluarga mereka. Nah, ketika Rasulullah sudah di Madinah, Pak, sudah punya tempat, sudah punya istilahnya masyarakat. Pertama-tama Rasulullah nyurati, Pak. Nyurati siapa? Nyurati rojo-rojo kafir di sekitar Jazirah Arab. Yang disurati Raja Mesir, Raja Mesir, namanya Mekaukis. Terus nyurati lagi Raja Romawi, Pak, disurati, diajak mlebu Islam. Terus nyurati lagi Raja Persia, disurati. Dan juga ada beberapa kabilah bangsa Arab yang memang disurati, Pak. Yang pertama nyurati sih. Ketika Rasulullah sudah punya kekuatan, sudah punya masyarakat, sudah siap, surati. Diajak dakwah, ayo dong mlebu Islam, ayo dong mlebu Islam. Nah, setelah disurati, mereka tidak mau masuk Islam, mereka tidak mau tunduk. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai, Pak, melakukan penyerangan. Nah, melakukan penyerangan dimulai dengan apa? Sebelum Rasulullah meninggal itu, Pak, Rasulullah membuat pasukan. Nah, dan pasukan itu Rasulullah pilih pemimpinnya, yang jadi komandannya adalah seorang pemuda yang umurnya agak 18 tahun, yaitu Usamah bin Zaid, putranya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu kan dulu budaknya Nabi, terus dimerdekakan. Rasulullah itu sangat tresno, Pak, kepada Zaid bin Harisah karena taat banget. Zaid bin Harisah menikah, kemudian punya anak namanya Usama. Usama nggih termasuk yang ditresnani oleh Nabi, Pak. Wonge soleh. Nah, sebelum Rasulullah meninggal, Pak, itu, Pak, dibentuk pasukan. Padahal di dalam pasukan itu ya ada Abu Bakar, ya ada Umar, ya ada senior-senior lah di situ. Dan yang dipilih Rasul menjadi pemimpin adalah seorang pemuda agak 18 tahun, yaitu Usamah bin Zaid. Disuruh kemana, Pak? Ngalor. Merangi wong Romawi.
Nah, di tengah perjalanan Rasulullah sedo. Nah, ketika Rasulullah sedo, akhirnya pasukan berhenti, dengar kabar Rasul wafat, pasukannya balik. Nah, gitu. Ketika Rasulullah meninggal, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar mulai Pak melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Nabi. Ngirim Khalid bin Walid ngetan Pak, merangi wong Persia. Terus Abu Bakar juga ngirim 4 pasukan. 4 pasukan ngalor nggo merangi wong Romawi. Nah, makanya ketika sebelum Abu Bakar wafat Pak, beliau kan ngirim pasukan, 1 pasukan dipimpin oleh Khalid ngetan merangi wong Persia. Ya. Orang-orang Persia yang di sekitar Jazirah Arab ini gampang dikalahno Khalid Pak. Ning 4 pasukan yang dipimpin yang dikirim oleh Abu Bakar ngalor nggo merangi wong Romawi iki abot. Wong Romawi iki kekuatannya abot Pak. Akhirnya Abu Bakar ngirim surat kepada Khalid bin Walid, saiki sing daerah wetan tinggalen. Wetan iki gampang dikalahno. Wong Persia iki gampang dikalahno. Kamu ke barat, bergabung dengan 4 pasukanku sing saiki menghadapi wong Romawi. Akhirnya mangkat Pak, ngulon. Kemudian bertemu dengan 4 pasukan dadine dadi 5 pasukan. Lah 5 pasukan itu Pak, jumlahnya cuma 40.000. Akhirnya kepemimpinan oleh Abu Bakar disuruh kepemimpinan tertinggi pasukan itu adalah Khalid bin Walid. Jadi 5 pasukan jumlahnya 40.000, pimpinan tertinggi akhirnya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, menghadapi pasukan Romawi Pak, jumlahnya berapa? 200.000. Terjadi peperangan di daerah namanya daerah Yarmouk. Sekarang katanya Yarmouk itu masuk Yordania Pak. Nah itu. Dulu kan yang sekarang Yordania, Aman, terus Libanon, Suriah, Palestina, itu dulu namanya negara Syam. Nah, saat itu dikuasai oleh orang Romawi. Nah, Abu Bakar mau membebaskan Romawi Syam dari kekuasaan Romawi. Akhirnya terjadi peperangan Pak di daerah namanya Yarmouk. 40.000 lawan 200.000. Wong siji nglawan 5. Oh siji lawan 5 Pak. Ning karena Masya Allah Khalid itu pinter Pak ya. Ahli strategi. Kemudian umat Islam ya memang ya yang dicari itu ora urip, yang dicari itu mati, syahid. Wah, di tengah-tengah peperangan itu Pak, Khalid bin Walid untuk surat. Surat dari mana? Dari Madinah. Itu di tengah-tengah pertempuran Pak. Lagi dasat-dasatnya itu. Akhirnya surat diwaca, surate ternyata tanda tangannya adalah Khalifah Umar. Memberitahukan Khalifah Abu Bakar sedo. Sekarang kepemimpinan umat Islam diserahkan oleh umat Islam kepada saya. Dan saya sekarang resmi menjadi khalifah. Selaku jadi khalifah, mulai saat ini kamu saya ganti. Piye, Pak? Ning ya Khalid bin Walid iki ramutung. Ramutung. Wong lillahi ta'ala ngapa mutung, Pak? Ya. Akhirnya betul. Ning di tengah pertempuran itu kan enggak mungkin surat itu langsung disampaikan, Pak. Engko malah jadi umat pasukan Islam malah jadi loyo karena khalifahnya meninggal toh, Pak. Khalid diganti akhirnya surat ini disimpan, kemudian dilanjutkan peperangan sampai umat Islam menang. Setelah umat Islam menang baru diumumkan. Setelah diumumkan ternyata yang ganti Khalid bin Walid
ditunjuk oleh Khalifah Umar adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid bin Walid ya ora mutung Pak, ya sudah, tetap dia berjuang. Dadi komandan ya aku fisabilillah, dadi anak buah biasa ya tetap fisabilillah. Nah itu Pak. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar Pak. Nah, Khalifah Umar ini akhirnya juga di samping merangi wong Romawi, akhirnya pasukannya juga dikerahkan juga sebagiannya ngetan, melanjutkan merangi wong Persia. Lah di zaman Khalifah Umar ini Pak, kekaisaran imperium Persia yang dibangun ratusan tahun itu kalah Pak, kocar-kacir di zaman Khalifah Umar. Makanya ada orang Romawi sing dendam kepada Khalifah Umar. Namanya Abu Lu'lu'ah, wong Majusi Pak. Dia budak. Dia itu budaknya sahabat Mughirah bin Syu'bah. Jadi Khalifah Umar itu Masya Allah Pak, wong iku wis Masya Allah adil, betul-betul adil. Jaluk bayaran dari Baitul Mal ora oke. Saumpama njaluk oke ya oleh wong khalifah Pak. Ning njaluke sithik, pengene hidup sederhana. Wong pernah pergi haji Pak, memimpin haji itu. Gubernur di Mekah itu matur, "Wahai khalifah, kita buatkan tenda sing sip sing anu gitu." Ora usah. Aku iso turu leyeh-leyeh di bawah pohon. Khalifah Pak. Orang yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Nah, pinter Pak dia itu ngatur negara itu. Keputusannya ketika Persia itu kalah, Persia kalah, kemudian ibu kota Persia namanya kota Madain, ibu kota Pak itu berhasil ditaklukkan umat Islam. Akhirnya banyak orang-orang Persia yang kalah itu akhirnya dijadikan budak. Tapi Khalifah Umar pinter Pak. Wahai sahabat-sahabatku sing duwe budak dari bangsa Persia, budake aja digawa, jangan dibawa masuk ke Madinah. Sebab nanti sahabat do nggawa budak dari Persia ke Madinah, engko Madinah kakean budak, engko malah repot Pak. Bisa membuat onar kan Pak. Pinter dia. Neng sahabat Mughirah bin Syu'bah itu akhirnya matur Pak. Wahai Khalifah, kula tak matur. Aku duwe budak. Jenenge Abu Lu'lu'ah, agamane je Majusi. Neng, mbok diizinkan toh Khalifah? Hanya budak satu itu saja yang saya mintakan izin supaya saya dibolehkan Khalifah untuk membawa dia masuk ke kota Madinah karena dia itu pinter gawe peralatan perang, pinter gawe peralatan masak, pinter gawe macam-macam Pak. Semoga berhasil, semoga bisa memberi manfaat. Akhirnya Khalifah Umar itu ya asline ya keberatan Pak, ning ya wis lah nek kowe jalukmu ngono ning kudu mbok jaga sing tenan. Nggih Khalifah, ya bawalah. Nah budak itu Pak akhirnya itu ngincang-nginceng itu Khalifah itu akhirnya itu dendam dia Pak. Negarane ditaklukkan umat Islam dendam. Akhirnya Khalifah Umar pas sholat subuh itu dia sholat saat itu kan ya ngger lampu teplok ngono Pak ya. Yo ora ketok dia kemulan gitu yo selimutan ra ketok. Nah, belati yang disiapkan itu belatine itu kanan kiri tajam. Bermata dua gitu. Siapkan di balik bajunya itu. Pas Khalifah Umar sujud akhirnya langsung ditusuk perutnya berapa kali gitu. Sampai langsung tersungkur, akhirnya sebagian sahabat nolong Khalifah Umar, sebagian sahabat ngepung Abu Lu'lu'ah itu Pak, wong Majusi iki. Setelah dikepung itu dia babat kanan, babat kiri gitu Pak, pengen melarikan diri karena sahabat merangsek, ono sing luka-luka barang Pak. Akhirnya dia bunuh diri Pak, merasa dia tidak selamat, akhirnya suduk seliro. Bunuh diri. Wong kafir bunuh diri, mateni Khalifah Umar.
Akhirnya sholatnya Pak, jadi sebagian sahabat ada yang nulung khalifah, sebagian sahabat ada yang ngepung itu Abu Lu'lu'ah wong Majusi itu, sebagian lagi ada yang melanjutkan sholat subuh. Sholat subuh dilanjutkan diimami. Jadi langsung Pak ya, yang belakang langsung maju, nggo ganti. Jenenge Abdurrahman bin Auf. Nah, gitu Pak. Terus di zaman Khalifah Utsman juga dilanjutkan penaklukan. Di zaman Khalifah Ali dilanjutkan. Dan sampai Khalifah-Khalifah dinasti Umayyah melanjutkan jihad fisabilillah. Dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah kedua di Andalusia. Dinasti Mamalik di Mesir. Dinasti Utsmaniyah di Turki sampai terakhir itu Pak ya. Yang diruntuhkan oleh agennya wong Inggris Pak ya, yaitu Kamal Ataturk. Jadi memang itulah ajaran Islam Pak. Neng diatur sebab wong Islam merangi wong kafir itu bukan tujuannya apa-apa Pak. Tujuannya adalah satu, sebelum peperangan itu seperti yang dilakukan oleh Nabi itu wong Islam kudu wis duwe kekuatan. Nomor 1 nek wis duwe kekuatan dikon mlebu Islam. Monggo Pak, monggo Bu, sing wong-wong kafir ayo do mlebu Islam. Nek mboten purun mlebu Islam, ra apa-apa. Ning kowe kudu dadi rakyat, tunduk dadi rakyate wong Islam. Engko mbayar upeti per tahun, upetine ra akeh-akeh. Nah, gitu Pak. Nah, terus kalau mereka mau Pak, ya wis. Karena dalam Islam itu tidak boleh maksa orang kafir mlebu Islam. Sing penting kowe tunduk supaya sing kuwasa wong Islam. Sebab sing kuwasa wong Islam aman. Wong Islam ya dilindungi, wong ora Islam ya dilindungi, adil. Sebab Islam iki duwe agama, sing agama iku iso rahmatan lil alamin. Ajarane agama Islam iku iso gawe adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah iku adil, ajarane ya adil nek dipraktekno. Nek ora gelem mlebu Islam, ora gelem tunduk, ora gelem bayar pajak utawa upeti, ya wis, ya iku sing diperangi. Apa sing diperangi saja ndak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh pendeta-pendeta sing ora melu perang, tidak boleh ngerusak binatang, tidak boleh ngerusak tanaman. Nah, Pak. Sing diperangi wong musuhmu itu prajurit tok. Wong kampung sing ora melu-melu ora usah diperangi. Nah, itulah salah satu ajaran Islam. Memang ketoke terus medeni Pak ya. Akhirnya wong sing ora seneng Islam yo dibuat ajaran ini dibuat seakan-akan medeni. Padahal kan yo saya kira di setiap negara juga ada aturan perangnya Pak ya. Negara yo duwe aturan perang. Negara ndi duwe aturan perang. Agama ndi yo duwe aturan perang. Aturan perang sing paling adil, paling menyelamatkan orang ini adalah Islam. Nah, ini Pak ini. Wattaqul wa'lamu dan ingatlah dan ketahuilah anallaha ma'al muttaqin. Allah itu selalu menyertai orang-orang yang bertakwa. Maksudnya menyertai orang bertakwa apa Pak? Dukung orang bertakwa, bela orang bertakwa. Nah, oleh karena itu ya, Imam Ibnu Katsir Pak rahimahullahu ya, beliau mengatakan begini. Wa hakadzal amru lamma kanatil qurunu salasatul ladina hum khairu hadhil ummati fi ghayatil istiqamati wal qiyami bi taatillahi taala lam yazalu dhahirina ala aduwihim walam tazalil futuhatu kasiratan walam tazalil a'da'u fi safalin wa khosarin. Begitulah umat Islam yang generasi dulu-dulu itu do takwa kepada Allah, do istiqomah kepada Allah, do komitmen dengan ajaran Allah, komitmen dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena mereka komitmen dengan ajaran Allah, dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan agama Islam, istiqomah,
maka Allah memberikan mereka dukungan, bela, bantu mereka sehingga mereka selalu menang, ngalahno musuh-musuh mereka. Dan penaklukan banyak dihasilkan oleh umat Islam. Dan musuh-musuh Islam mereka pada takut, gentar, dan mengalami kerugian. Nah inilah Pak. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Tapi summa lamma waqa'atil fitanu wal ahwa wal ikhtilafatu bainal muluki tama'al a'da'u fi atrafil biladi wa taqaddamu ilaiha. Falam yumani'u li syughlil muluki ba'dihim bi ba'din summa taqaddamu ila hauzatil islami fa akhadhu minal atrafi buldanan katsira summa lam yazalu hatta stahwadu ala katsirin min biladil islami walillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, ini nanti kan saya share di YouTube, di apa mungkin yang orang Arab dengar bacaan saya paham gitu loh Pak. Jadi setelah itu Pak, ketika umat Islam itu ya semakin jauh dari ajaran Islam, semakin jauh dari Quran, semakin jauh dari hadis, senengane memperturutkan hawa nafsu. Sukanya itu berselisih, tidak mau bersatu. Akhirnya mereka mudah dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Kalahan akhirnya Pak. Wes. Kalahan wes. Jadi kalau ada apa-apa sing korban ya Islam, ada apa-apa sing dirugikan ya wong Islam. Jadi kalau kita jauh dari satu Pak, karena jauh dari ajaran Islam, yang kedua itu karena kita tidak mau bersatu, senengane itu apa Pak? Terpecah belah. Nah itulah Pak itu. Sehingga kita rasakan sekarang umat Islam senengane kalahan. Karena kita jauh dari ajaran Islam. Yang kedua karena kita gampang diadu domba.